Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Sawang Pratama dengan NIM 2020-198 akan mempresentasikan tentang surat kuasa hukum dalam hukum acara perdata. Surat kuasa adalah dokumen penting dalam proses hukum perdata. Dokumen ini memberikan wewenang kepada seorang kuasa hukum untuk bertindak mewakili klien dalam persidangan. Tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu representasi hukum. Untuk memungkinkan klien diwakili oleh ahli hukum yang berpengalaman dalam menangani kasus perdata. Kemudian yang kedua, yaitu klien dapat fokus pada urusan lain sementara kuasa hukum menangani proses hukum yang dialami oleh klien. Yang ketiga yaitu kejelasan posisi. Surat kuasa memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban klien dan kuasa hukum. Yang keempat, peningkatan kesempatan menang. Klien memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kasus dengan bantuan kuasa hukum yang lebih ahli dan juga terpercaya. Nah, hal-hal penting yang harus ada dalam surat kuasa. Yang pertama yaitu identitas dan kedudukan para pihak. Identitas di sini berisikan nama lengkap dan juga kedudukannya harus tercantum dengan jelas. Yang kedua yaitu pokok perkara. Surat kuasa harus memuat informasi detail tentang perkara yang diwakilkan, seperti jenis sengketanya, kemudian pihak lawannya, dan juga objek sengketanya. Contohnya seperti perkara prestasi ataupun eh, pilot ataupun yang lain. Kemudian wewenang kuasa. Surat kuasa harus menentukan secara spesifik wewenang yang diberikan kepada kuasa hukum, seperti mengajukan gugatan, melakukan mediasi, atau menghadiri persidangan. Nah, yang terpenting yaitu kompetensi relatif. Kompetensi relatifnya harus jelas seperti di pengadilan mana perkara tersebut akan diselesaikan. Nah, prosedur penggunaan surat kuasa. Yang pertama, pembuatan surat kuasa. Surat kuasa dibuat dengan lengkap dan ditandatangani oleh klien dan juga kuasa hukum. Kemudian penyerahan ke pengadilan. Surat kuasa diserahkan kepada panitia pengadilan sebagai bukti legalitas kuasa hukum. Kemudian persiapan sidang. Kuasa hukum mempersiapkan strategi dan bukti-bukti yang diperlukan untuk menghadapi persidangan. Dan ada pelaksanaan sidang, kuasa hukum menghadiri sidang dan menyampaikan pembelaan atas nama klien. Nah, berikut adalah contoh surat kuasa. Saya sudah memberikan nomor untuk bagian-bagian yang harus ada, yang penting dalam surat kuasa. Nah, yang nomor satu ini adalah kepala surat. Nah, bertuliskan surat kuasa. Bila surat kuasa ini surat kuasa khusus, maka dalam kepala surat ini tidak perlu dituliskan surat kuasa khusus, karena di tengah-tengahnya nanti pasti ada kata khususnya seperti ini. Nah, ini kata khusus. Jadi di kepala suratnya tidak perlu diberikan kata khusus lagi. Yang kedua ini adalah kata-kata pembuka. Biasanya bertuliskan yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, seperti ini. Lanjut yang ketiga, yaitu identitas pemberi kuasa. Identitas ini berisikan nama, umur, pekerjaan, dan juga alamat si pemberi kuasa. Yang keempat adalah kedudukan pemberi kuasa. Nah, untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Yang kelima ini adalah domisili hukum pemberi kuasa. Contohnya seperti ini. Dengan ini memilih kediaman hukum. Contohnya di domisili di Malang ya, kantor hukum Malang. Dan memberi kuasa kepada, nah ini diisikan nama advokat yang akan menerima kuasa. Adalah advokat dan penasihat hukum, badan konsultasi dan bantuan hukum. Nah, yang ketujuh ini kedudukan penerima kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa dalam hal khusus seperti ini. Apabila surat kuasa khusus. Nah, di sini apabila penerima kuasa adalah dua orang, maka dituliskan seperti ini, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Nah, yang kedelapan ini adalah kompetensi relatif.
Jadi disebutkan perkaranya, Wan Prestasi dan juga di pengadilan mana? Contohnya di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap, nah di sini adalah nama lawan atau tergugat. Nah, next nomor 9, ini adalah apa saja yang dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Maka penerima kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan seperti ini ya. Menghadap dan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, menerima, membuat, mengajukan gugatan, replik, nah seperti ini. Ini adalah isi apa saja yang bisa dilakukan oleh penerima kuasa. Kemudian yang ke-10 adalah adanya hak substitusi dan juga hak retensi. Hak substitusi adalah hak untuk menguasakan kepada orang lain. Jadi, ketika si penerima kuasa itu tidak bisa menghadiri atau ada kepentingan, tidak bisa menghadiri persidangan, maka penerima kuasa berhak menguasakan kepada orang lain dengan syarat adanya hak substitusi di dalam surat kuasa tersebut. Dan juga ada hak retensi menurut hukum baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, ini ada tanggal dibuatnya surat kuasa. Kemudian yang terakhir ada penerima dan juga ada nama dan tanda tangan penerima kuasa dan pemberi kuasa dan tanda tangan. Nah, seperti inilah contoh surat kuasa. Next, nah, kelebihan dan kekurangan surat kuasa. Kelebihannya yaitu mempermudah proses hukum, meningkatkan kesempatan menang, memberi ketenangan pikiran kepada klien. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya tambahan untuk jasa kuasa hukum, klien kehilangan kontrol penuh atas kasusnya. Nah, kesimpulannya yaitu surat kuasa hukum acara perdata merupakan instrumen penting dalam proses hukum perdata. Dokumen ini memberikan wewenang kepada kuasa hukum untuk bertindak atas nama klien, sehingga mempermudah proses hukum dan juga meningkatkan peluang keberhasilan. Namun, apabila kita ingin memberikan kuasa kepada orang lain, hendaknya kita untuk memilih kuasa hukum yang berpengalaman dan juga terpercaya, agar kasus yang kita alami ini dapat diselesaikan oleh kuasa hukum dengan baik dan juga dengan tidak ada permasalahan yang timbul. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.